Oke guys, jadi kali ini kita akan nge-review kado ulang tahun gua ya guys ya. Yang dari subscriber kemarin, tapi nggak cuman nge-review kado doang guys ya. Tapi juga kita akan membandingkan dengan versi KW-nya yang gue beli guys ya. Luar biasa sekali. Jadi gue memang sedikit cerita, memang udah lama ngincer set Holidran. Cuman memang pertimbangan gue adalah nanti aja gue belinya yang ori. Dan kebetulan yang KW rilis, langsung gue sikat yang KW. Tapi ternyata gue dapet kado yang ori. Oke, tanpa panjang lebar kita bandingin. Dan apakah worth it kalian beli yang KW atau bahkan kalian beli yang ori? Semuanya akan kita jawab di konten nih. Let's go. Pertama-tama kita lihat kardusnya dulu dari yang ori. Ini Asia karena ada logo ini guys. Jadi kalau kalian nanya gimana cara bedain Asia sama Jepang, kalau Jepang dia nggak ada stiker ini. Jadi kalau Jepang dia biasanya nggak ada nih. Nah, ini bagian depannya kita bisa lihat, terus dapat launcher juga string warna putih gold. Ini gue suka banget. Warnanya semua satu nada ya, keren banget. Terus kita dapat Drone Sword Drone Sword 480 disc ball, Drone Buster 370 needle, dan Drone Dagger 960 LF. Ini cukup banyak part yang lumayan oke lah untuk kita pakai dan untuk kita koleksi bahkan ya guys ya. Asia Championship ya, itu aja. Kemudian di sebelah sininya ada gambar Beyblade-nya, di sebelah sini biasa logo tipe Beyblade-nya. Oke, langsung aja kita buka, dapat apa aja isinya. Let's go. Pertama-tama kita dapat ini buku manual dan juga Beycode-nya yang Asia ya guys ya. Oke guys, tentu saja kita dapat 3 Beyblade ya. Nanti kita review satu-satu. Kemudian kita dapat launcher string yang gold, nih bagian sini gold, bagian sini gold. Ini kita nggak akan bahas jauh karena kayaknya mirip-mirip lah ya. Kita langsung bahas ke Beyblade-nya aja. Tapi sebelum kita bahas Beyblade orinya, kita buka dulu yang KW isinya kayak mana. Oke, let's go. Untuk yang KW di sini ada mereknya bukan Beyblade X tapi UX Top X ya. Terus dapat 3 Beyblade dan 1 launcher, tapi dari gambarnya sini launchernya ripcord bukan stringnya. Terus tulisannya Drone Deck, bener mirip, sama persis ya. Atasnya juga dibikin mirip ya, belakangnya tapi nggak ada Asia Championship ya, karena dia Cina Championship. Canda. Langsung aja kita buka dan kita lihat isinya apa aja. Kalau dari sini sih bener ya, partnya 370N 960 LF. Let's go. Oke, kalau yang KW kita dapat apa? Winder launcher ya. Oh, udah kotor lagi guys ya. Kayak bekas coret-coret tapi nggak apa-apa, namanya juga KW guys ya. Harganya beda jauh coy. Tapi ini cukup smooth. Nggak terlalu smooth. Yang terakhir gua review sebelum video ini kalian bisa cek di YouTube channel gua. Launchernya warnanya persis tapi lebih enak yang sebelumnya. Berarti gacha nih guys. Ini rada nggak terlalu smooth ya. Putarannya juga nggak terlalu banyak ya. Oke, lanjut dulu. Kita lihat untuk tampilannya ya. Plastiknya yang ori dan KW beda nih. Yang KW plastiknya yang ori plastiknya gini, nggak ada sobekannya. Kalau yang KW ada sobekannya tuh, kayak plastik ciki ya. Oke, kita bener dapat 3 Beyblade juga ya. Tapi kita cuma dapat launcher dan Beyblade-nya aja, nggak dapat buku manual, nggak dapat kode apa-apa ya. Namanya juga KW, nggak apa-apa. Oke, langsung aja sekarang kita buka semuanya dulu ya. Nanti baru kita review satu persatu, dimulai dari adiknya dulu. Oke, kalian bisa tebak yang mana ori dan mana KW? Ya, betul jawaban kalian. Padahal gue nggak tahu kalian jawab apa. Karena kan videonya belum diupload waktu gue rekam. Oke, nggak apa-apa. Itu cuman gimmick aja guys ya. Kita lihat dari bitnya dulu, yang ori yang kanan, yang KW yang kiri. Oke, dari segi tiru menirunya lumayan cukup detail kali ini. Ini Flame Brand by the way. Seperti biasa dia cukup detail untuk niru parts ya. Untuk dari jenis lobangnya mirip nih ya, disc ballnya, cuman bedanya ballnya ini kayak abis jatuh ya bolnya ya ke permukaan, jadi rata. Ini kayaknya tipe attack ballnya ya. Menarik sekali untuk kita tes nanti di konten-konten lucu-lucu aja guys ya. Karena yang ori tidak akan aku pakai guys, akan aku simpan karena ini kado sekaligus barang yang akan aku koleksi guys. Karena dipakai juga percuma guys, sudah tidak meta. Oke. Untuk bagian ini juga mirip banget, ada glitter-glitternya, tapi kalau kita lihat dia lebih nggak transparan kalau yang ori, si bagian putihnya ini, sedangkan yang KW lebih transparan guys ya. Untuk warna goldnya sebenarnya mirip, tapi kalau kalian bandingin secara langsung agak berbeda sih.
agak berbeda sedikit, tapi ini sangat-sangat mendekati sekali guys ya. Dari segi ininya, gearnya ya mirip, ini benar-benar mirip, kecuali ini fatal banget menurut gua ya, beda jauh nih disball ya. Kemudian untuk dalamnya seperti biasa KW selalu plus, dan kalau ori seperti ini dalamnya ya. Ini nice banget, warnanya udah sangat mendekati. Berikutnya ratchet ini yang gue kagum banget sih guys. Waduh, ratchetnya mirip banget guys. Sumpah mirip banget. Yang membedakan dari kedua ini cuman bagian tengahnya yang smoke black ini ya. Yang dia lebih transparan banget ya. Jadi lebih muda, yang ini lebih tua ya. Tapi warna goldnya hampir mirip guys ya. Kita lihat goldnya ada glitternya nggak? Kalau yang ori goldnya ada glitternya. Kalau yang KW juga ada guys. Black smoke-nya juga ada glitternya, yang titik-titik putih itu, wah kacau guys. Kali ini nirunya mirip banget guys. Ya, dari mana bang tahu KW orinya? Ini dari Baut Plus, yang ori kayak gini. Yang kedua, ya udah jelas ini ada tulisan Takara Tomy Vietnam, sorry, yang ini polos ya, bukan KW. Dan yang ketiga, bagian ini segitiganya lancip, kalau ini agak bulat guys ya. 4 sisi, tingginya 80. Kalau kita cek, ya, flame agak salah nih. Flame ini 460 kayaknya dia pakainya. Kalau yang ori 480 guys. Flame pakai 460. Jadi agak sedikit berbeda, tapi it's okay guys. Langsung aja kita lihat lagi. Ini main karakter utamanya yang bikin gue gemeter guys ya. Karena jujur aja gue suka banget warna ini, karena gue suka banget perpaduan gold dan white, gold dan black, dan kali ini Takara Tomy membuat keduanya menjadi salah satu paduan warna. Gold, black, white, kacau guys ya. Kalau kita lihat dari gambar drannya, bahkan gambar drannya sendiri ada glitternya di kulit naganya yang coklat. Sedangkan kalau yang KW enggak, tekstur biasa. Terus yang ori tulisannya Beyblade X, sedangkan yang KW UX ya. Dari segi cat kalian bisa bedain ya. Kalau yang KW tuh nggak rata ya. Masih ada bagian yang kelihatan silver gitu ya. Walaupun pada akhirnya kalau dipakai juga hilang, kata Flamebrand. Lu pakai juga hilang, nanti catnya bodo amat gitu ya kali ya. Dalam hati dia. Sedangkan kalau Takara Tomy memperhatikan detail, kurang lebih catnya merata ya, bagus banget, terus detailnya juga bagus. Tapi overall secara bentuk sih ini mirip banget ya. Warna goldnya sama-sama ada glitternya guys, cuman warna chipnya mirip guys, mirip banget guys. Kita balik aja ke belakang. Oh my god, warnanya gua sangat suka dan sangat senang sekali guys. Ini warnanya juga keduanya persis banget coy. Gue juga bingung gimana bedainnya, tapi udah jelas kalau blade lebih gampang dari baut, terus dari chip udah jelas kalau yang KW ya. Mantep banget guys, ini cakep sekali guys. Lanjut kita ke Beyblade kedua dulu kali ya. Nanti kita timbang secara keseluruhan aja perbandingan berat dari semua Beyblade. Let's go. Oke, kali ini kita langsung masuk ke Dran Dagger 960 Low Flat. Let's go. Ini dia. Kita lihat dari beatnya dulu, tapi jujur di set ini Dran Dagger-nya dapat part yang cukup bagus banget buat kalian yang memang incer dan baru main. Ini cukup oke untuk kalian beli sebenarnya, karena kalian dapat low flat, beat yang cukup oke banget buat attack. Kalian dapat 960, ratchet yang cukup bagus juga ya. Kita lihat dulu ya detailnya dulu. Oke, putihnya ada glitternya, tapi seperti biasa yang KW lebih transparan, yang ori agak doff gitu ya. Jujur gue suka warna yang KW malah kalau kayak gini ya, lebih crystallize gitu, kayaknya bagus. Ini yang lucu sekali, gue nggak ngerti ini beat apa, jangan-jangan rush, low rush kah? Sebentar, ini low flat yang KW, yang ori, yang KW itu apa ini, low rush kah? Coba kita hitung gearnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bener banget. Kita nggak dapat low flat, tapi kita dapat low rush di seri yang KW, which is ya it's good enough lah. Kalau kalian suka yang ada lebih stamina-nya, low rush, opsi yang lain, attack agresif lain selain low flat. Kalau low flat biasanya stamina-nya lebih cepat habis guys ya, dibanding low rush. Wow, nice banget sebenarnya part yang KW kali ini guys. Kita dapat part yang ya oke lah, walaupun beda tapi masih bisa ditoleransi lah, masih cukup oke kok part ini guys ya. Keren banget ya. Seperti biasa baut plus untuk yang KW, baut yang kayak gini untuk yang ori guys ya. Warna, dari segi warna jelas ini lebih coklat, ini lebih pucat ya untuk bagian bawahnya. Kita lihat dari ratchet sekarang 960. Wow, seperti biasa bagian hitamnya lebih muda dikit yang KW, sedangkan yang ori lebih gelap.
Oh ya, gue kelupaan juga kalau yang ori selain Tommy ada LR-nya juga. Kalau yang KW polosan aja guys. Glitternya sama-sama ada, warna goldnya mirip banget, tapi memang detail 960-nya beda nih. Kalian perhatiin ya, gerigi-geriginya yang ori tuh berasa banget tuh. Kelihatan banget nih barang ori. Kalau ini KW agak ngebulet ya, lebih bulet nih ya. Oke, kita balik di bagian belakang sama ya, ada LR sama, tapi bautnya beda nih. Ya, yang ori kayak begini selalu bautnya, yang KW kayak begini guys ya. Overall itu aja yang bisa gue review. Coba kita lihat 960-nya sama nggak? Oke, sama 960 dua-duanya. Lanjut ya, kita bahas blade-nya kali ini. Karena ini kontennya bakal panjang banget karena kita ngebahas 3 Beyblade coy. Ya, seperti biasa, oke, Drum Dagger-nya ada glitter-glitternya di kepala naganya ya guys ya. Cakep banget sih ini. Ini color tone-nya sama semua guys ya. Oke, dari cat lebih rapi ini jujur tuh. Ini udah ada bocel, belum dimainin udah nggak sempurna, tapi ya namanya juga KW, harganya beda jauh coy. Yang baru, yang ori ini sekitar 600 ribuan, sedangkan yang KW ini 100 ribuan kayaknya, atau bahkan di bawah itu, lupa gue. Ya, dari segi detail dan kerapian udah jelas ini, tapi dari harga ya jelas yang KW ya. Kalau kalian perhatiin gambarnya beda, ini lebih gelap naganya, terus tulisannya ya biasalah UX00, kalau ini Beyblade X ya. Ini baut plus, ini bautnya kayak gini kalau yang ori ya. Kalau kalian mau bener-bener detail per blade, kenapa gue singkat banget cuman ngebedain pembedanya dan ngeliatin partnya, karena menurut gue kalau kalian mau fokus di detail itu kalian cek aja YouTube gue, ini hampir sudah ada Beyblade ini gue review, tapi warnanya yang standar ya. Jadi kalian bisa cek kalau pengen tahu lebih detail tentang Beyblade-nya gitu ya, tentang performance-nya, tentang gimana blade-nya dan lain-lain. Ini gue hanya lihat secara overall keseluruhan dari perbedaannya dan juga pro cons-nya ya. Oke. Ini nice banget guys, nice banget. Oke, lanjut ya ke Beyblade terakhir. Here we go. Langsung di Beyblade terakhir kita lihat aja perbandingannya. Let's go. Ini partnya kali ini sama persis ya. Sama-sama kita dapat needle ya. Bentuknya hampir mirip, cuman dia lebih tinggi dikit nih kalau kalian perhatiin ya, batang ininya daripada yang ori guys ya. Tapi nggak setinggi high needle, jadi aman aja guys, masih mirip lah. Oke, dari segi warna sama kayak Beyblade sebelumnya karena color paletnya sama, plus dan kayak gini bautnya. Oke, nggak ada yang bisa kubahas di sini karena kali ini partnya cukup mirip ya, cuman beda di warna dikit sama baut aja guys ya, sama bentuk sedikit aja beda. Oke, lanjut kita di ratchet. Ini harusnya 370 yang kita dapat. Sama ya, polosan nih kalau yang KW. Dan kalau yang ori ada tulisannya. Terus dari segi bentuk sudah jelas, ini garisnya lebih tegas nih. Garis-garis kecilnya, sedangkan ini lebih ngebulet. Dari segi warna hampir mirip guys ya. 90% mirip lah. Cakep banget sih ini yang KW juga guys. Ya. Ini baut plus, ini bautnya tidak plus. Oke, dari ketinggian sama-sama 370 harusnya kali ini. Oke, enggak, yang sebelah kiri ini dia pakai 360 guys ya. Jadi 360 ini 370. Oke. Jadi beda nih ya. Jadi overall yang KW semua ratchetnya ketinggian 60. Nah, kita lihat dari blade. Ini dia yang cakep. Aduh, kacau banget cakepnya guys, busternya guys. Katanya ini ada glitter-glitternya di naganya. Terus bagian ininya goldnya, aduh cakep banget coy ya. Warna hitamnya juga smoke black glitternya keren banget. Yang KW juga mendekati, cuman yang jomplang banget di stiker sih, kerasa banget KW-nya guys ya, dari segi warna printingannya dan ya kelihatan banget di situnya guys. Padahal material lainnya udah sangat-sangat mendekati guys, cuman biasalah lecet duluan ya sebelum dipakai. Oke lah, namanya juga KW guys. Oke, di bagian belakang bautnya kita bisa lihat. Nah, kalau yang ori, kalian lihat ya, ada tiga rivet seperti ini. Kemudian di tengahnya ada baut shuriken. Sedangkan kalau yang KW, tengahnya ada lubang bautnya, ya, tapi nggak ada bautnya. Lalu ini plus, oke? Warnanya persis banget. Oke, gua akan contohin satu cara pasang Beyblade-nya. Kemudian kita akan ASMR pasang Beyblade-nya dan kita timbang perbandingan KW dan ori. Oke, let's go. Kita pasang dulu yang pertama. Ini Drum Sword 460 yang KW.
Ya, caranya bentukinnya disamain. Bagi kalian yang baru main Beyblade nih, gue kasih tau cara pasangnya. Set, puter ke kiri, baru colokin disballnya. Ya, kagak muat. Apa-apaan ini coy? Ini oke, nggak apa-apa. Oh iya, kita nggak ngebahas ini, sorry banget coy. Jadi kalau yang KW, semua Beyblade beat stamina-nya tuh burst resistance-nya tebel nih, needle dan disball ya. Sedangkan kalau yang ori, ini sorry banget guys, aku skip banget. Tuh, kalau yang ori dia tipis, burst resistance-nya ini nih, tipis ya. Aku kelewatan satu hal itu. Oke, nggak apa-apa deh. Ya, sorry banget ya guys. Nah, gitu caranya. Oke, ASMR pasang memasang. Let's go. Timbangan hanya waktunya kita timbang menimbang. Let's go. KW pertama, Grand Sword KW Flame Brand 43 gram. Sedangkan yang ori di berapa? Bisa sampai jatuh guys. 45. Oke, lebih berat yang ori. Kemudian yang KW, Drum Dagger KW ya, let's go. 43,9 Drum Dagger ori. 44,5 masih lebih berat yang ori. Lalu Buster KW 47,3, kemudian Buster ori 45,2. Oke, secara overall gue akan review singkat perbedaan dan pro and cons-nya kalau beli ori dan KW, sorry. Pertama, kalau kalian beli ori, kalian udah pasti eligible atau boleh untuk ngikutin turnamen-turnamen resmi yang diadakan Takara Tomy. Oke? Bahkan di komunitas juga kalian boleh pakai. Sedangkan kalau KW, untuk turnamen resmi Takara Tomy, kalian nggak boleh pakai. Di turnamen komunitas boleh nggak? Tergantung komunitasnya. Oke? Itu poin pertama. Yang kedua, ori kalian dapat semua part yang sesuai dengan kardusnya. KW tidak sesuai dengan kardusnya. Oke? Ori kalian dapat performance yang sesungguhnya, yang KW tidak. Contohnya tadi, disball dan needle di sini burst resistance-nya tebel, sedangkan di ori tidak. Sehingga kalau di ori attack punya advantage lebih besar untuk ngebersin si Beyblade stamina, sedangkan di KW yaitu jadi makin sulit dilawan sama Beyblade attack. Pedal Beyblade X itu eranya attack bos, ya kan? Oke, itu pro cons-nya. Lalu sekarang pertanyaannya, mending beli yang mana? Sekarang gue tanya balik ke lu pada, kalian jawab sendiri, punya duit banyak atau enggak? Kalau enggak, beli KW aja. Karena warnanya udah cukup cakep untuk kalian koleksi, bisa kalian mainin tanpa takut terluka. Kalau yang ori, bagus banget, jauh lebih bagus menurut gue, tapi sakit berdarah karena harganya cukup mahal dan partnya literally tidak ada yang baru. Kalau kalian baru beli di tanggal video ini diupload, partnya sudah beredar di mana-mana. Ya, dengan warna yang biasa aja kalian bisa dapetin partnya. Low flat udah ada, 960 udah ada, semua udah ada. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu amat beli ini, kecuali kalian pengen koleksi seperti gua ya. Sisanya nggak ada value-nya menurut gua ya. Nggak ada value-nya kalau kalian cuman, oh aku pengen performance, bisa beli dengan warna yang lain kok, nggak ada masalah ya. Tapi kalau emang niatnya koleksi, monggo dan ada uangnya silahkan ya. Sedangkan kalau yang KW, nah ini KW Pro-nya lagi adalah kalian dapat low rush guys ya. Ini cukup bagus stamina-nya dan ya pengganti low flat masih fair enough lah. Dan segitu aja video gue untuk kali ini. Kalau kalian suka video seperti ini, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan nantikan konten-konten gue berikutnya ya guys ya. Dan pesan gue tetap sama, yaitu apa? Tetap semangat dan beli terus Beyblade. Sekarang kamera yang gue maju dah. Bye-bye.